Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair. Kun lana wa la takun alaina anta sahib fi safar wal khalifatu fil ahli wal mal fala takilni ila nafsi tarfata ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minni salih ma a'taitani wa zidni min alhimna ma rashid umurina aidna min syururi anfusina min sayyiati a'malina alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin wa fahmal amil muslimin ta'alaina futuhal arifin wa afid alaina min barakatis salihin wa ila sahibi hadal kitab wa jami'i syarrahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Man istaghraba ay yunkidahu Allahu min syahwatihi wa ay yukhrijahu min wujudi ghaflatih faqad ista'jaza al-qudratal ilahiyyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Beliau menyebutkan, siapa yang merasa aneh, merasa tidak mungkin, merasa bingung terhadap kemampuan Allah untuk dapat menyelamatkannya dari syahwat hawa nafsunya, ragu dan bingung terhadap kemahakuasaan Allah untuk mengeluarkannya dari ghafalat yang ia lakukan selama ini, maksiat yang ia lakukan selama ini. Sungguh orang ini telah menganggap remeh. Sesungguhnya orang ini telah menganggap lemah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada batasnya. Padahal Allah sudah berfirman, dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka yang sering kita sampaikan, selama tektok kita nih ke makhluk, tektok kita tidak ke Allah, maka nanti banyak hal yang akan membuat kita galau, membuat kita ragu, membuat kita khawatir, membuat kita mempertanyakan apakah mungkin, apakah sanggup, apakah akan terjadi. Semua pertanyaan-pertanyaan itu, semua kegamangan itu dimulai dari tauhid kita yang belum benar kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita yang sangat lemah kepadanya. Ya, kalau alam semesta ini dari gelap bisa jadi terang, coba. Masa Allah nggak bisa nerangin kehidupan kita sebadan kecil ini doang? Kalau sahabat dulu yang pernah gelap semuanya barengan itu, Allah bisa putihkan dan cemerlangkan secemerlang-cemerlangnya gitu. Masa Allah nggak bisa mencemerlangkan hidup kita yang hanya seorang diri? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dari manusia yang hampir menjadi manusia paling durjana, pengen bunuh Nabi itu, coba. Kita pernah nggak pengen bunuh kiai? Enggak. Pernah nggak pengen bunuh habaib? Enggak. Pengen bunuh Nabi, kurang gede apa dosanya? Lalu Allah pilih dan jadi orang terbaik kedua
selepas para anbiya. Begitu juga Sayyidina Khalid ibnul Walid yang membuat pasukan Nabi kocar-kacir di Uhud. Sayyidina Wahsy yang membunuh paman Nabi. Kita pernah bunuh siapanya kiai gitu? Enggak. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan tuh selalu menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Di antaranya kefakiran terhadap harapan-harapan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah adalah zat yang maha baik, yang maha penyayang, yang maha santun dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lihat bahwa Allah nggak pengen hambanya itu dalam maksiat, dalam syahwat. Masa Allah nggak bantuin sih untuk kita ada di posisi yang itu menjadi keridhoannya gitu. Paham nggak? Kan ghafalat, maksiat, syahwat itu kan bukan yang Allah mau itu. Itu yang dimau oleh musuhnya Allah, iblis laknatullah alaih, itu yang dimau oleh nafsu. Masa Allah nggak ngedukung proyeknya sendirilah, gampangnya gitu. Maka kita ini mesti positive mind. Allah yang maha mampu, maha kuasa atas segala-galanya. Yang kedua, justru kita tidak ghaflah, justru kita dalam taat terus, justru kita dalam ta'alluq kepada Allah dengan sekuat-kuatnya, itulah yang Allah mau. Maka pasti dan pasti Allah akan bantu siapapun hambanya yang ingin serius kepadanya. Maka kita harus selalu ingat ucapan seorang ulama, usduqillaha yasdukka. Syaratnya cuma satu, kita harus serius sama Allah, minta yang serius, berupaya yang serius, duduk bersama komunitas yang serius, bergabung dengan jamaah yang betul-betul menghadirkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kita untuk sampai juga kepadanya. Dan memang kalau kita perhatikan perjalanan hidup kita aja, nyambung. Nyambung. Saya dulu di SD ini saya paling nakal. Orang belum tawuran kita udah ngajakin orang tawuran tuh, coba. Ngaco pokoknya. Dulu saya di Temboro awal-awal juga nakal. Dan ketika tadi kita pengen betul-betul jadi orang baik, pengen jadi orang yang dekat sama Allah, pengen semakin cinta, semakin kenal kepada Dia, itu nanti Allah pasti tolong. Tapi kalau di hati kita niatnya yang lain, ya nggak akan sampai. Karena wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang hanya akan dapat apa yang dia niatkan, dia cita-citakan. Ya, jadi jangan heran. Belum lagi ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sangat mesra, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ingat betul, sebanyak apapun dosa kita, panggilan Allah masih mesra sama kita. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, yang sudah berlebihan dalam nakalnya, dalam jahatnya, kata Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mengapa? Karena Allah itu sanggup mengampuni seluruh dosa, seluruh kesalahan, ya. Bahkan Allah sanggup kok, ya, untuk mengampuni dan mengganti semua keburukan masa lalu itu menjadi amal-amal soleh. Yaitu seperti dalam Quran surat Al-Furqan. Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Jadi ini dosa-dosa besar, ya. Siapa saja yang tidak mensekutukan Allah, ini kan dosa besar nih, syirik kepada Allah,
mereka orang-orang beriman, mereka hamba-hamba terkasih Allah tuh nggak mensyirikkan Allah, tidak membunuh orang yang bukan haknya, tidak berzina. Siapa yang melakukan itu maka tuh dosa besar sekali kata Allah. Bahkan siksanya akan dilipat gandakan dan dosanya akan sangat besar. Dan hidupnya akan kekal abadi dalam kehinaan. Kata Allah, illa, kecuali orang yang mau tobat. Coba bayangin tuh, syirik kepada Allah, ngebunuh. Wah, syirik kepada Allah nggak ada dosa lebih tinggi dari itu. Kemudian ngebunuh. Saya sering bilang itu, kalau kita nyuri motor, bisa nggak cari motor yang lain? Bisa. Apalagi coba? Kita mukul orang, ya, umpama memar, bisa balik lagi nggak? Bisa. Kalau bunuh orang, nyawanya hilang, bisa nggak kita masukin lagi? Oh, gede banget nih. Wala yaznun, zina juga dosa yang sangat besar. Ya kata Allah, yang besar-besar itu kalau mau tobat, beriman, beramal soleh, maka kata Allah, dosa jangankan aku terima tobatnya, aku ampuni dosanya, bahkan kesalahan-kesalahan masa lalunya akan Allah ganti dengan catatan amal kebaikan. Ya Allah akan ganti kegelapan dalam hidupnya itu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Coba kita lihat ya. Ibu-ibu udah siap-siap itu lagi. Jadi yang dimaksud dalam ayat ke-70 surat Al-Furqan, mereka yang mau tobat, lalu beriman, lalu berbuat amal baik, maka Allah akan ganti setiap keburukan yang pernah dikerjakan dengan kebaikan-kebaikan. Saya baca dalam tafsir Baghawi, bahwa ini tafsirnya adalah dua. Yang pertama di dunia. Jadi siapa yang dulunya rusak, dulunya menjadi orang-orang ahli maksiat, kalau sudah masuk Islam, udah tobat, udah beriman, kira-kira yang lalu itu diganti nggak dengan yang buruk? Yang lalu itu diganti nggak yang buruk itu dengan yang baik? Diganti. Tadinya iman kepada selain Allah, iman kepada Allah. Tadinya membunuh orang mukmin, jadi membunuh orang musyrik. Tadinya mencuri, diganti menjadi sedekah. Tadinya berzina, diganti menjadi pernikahan yang sah. Ya, tadinya berjudi, diganti menjadi investasi kepada Allah dalam infak fisabilillah dan lain sebagainya. Begitu juga dalam tafsir Baghawi disebutkan bahwa ini akan menjadi ganti amal kebaikan nanti di akhirat. Nah, bahwa nanti ada orang yang terakhir kali dikeluarkan dari neraka tuh dia dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, dia ditanya. Diperintahkan malaikat untuk suruh liatin semua dosa-dosanya. Maka dikeluarin semua dosa-dosanya yang kecil-kecil. Diakui. Apakah pernah melakukan ini? Iya pernah. Wah, dia udah takut aja. Gimana kalau yang gede-gede diperlihatin? Ternyata yang gede-gede itu disimpan sama Allah dan tidak dikeluarkan dan sudah dimaafkan. Nah, itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kecil ini apa? Dilihatin. Ya. Kemudian dia udah takut nih. Kemudian dia sudah takut. Ya. Nah, kemudian malaikat yang tadi disuruh menghisap amal-amalnya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba itu dosa-dosa kecil yang dia lakukan tadi itu, yang dia udah akui tadi itu, coba ganti semua dengan catatan-catatan amal kebaikan. Nah, jadi kalau kita menyesal kepada Allah, kita bertobat, kita beriman, mengganti amal-amal buruk menjadi amal-amal baik, insya Allah dengan itu bukan hanya kita diampuni, bukan hanya diterima taubat, bahkan amal-amal buruk kita di masa lalu, di akhirat kelak akan Allah ganti
dengan amal-amal baik dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan pernah. Kemudian yang berikutnya pas kita ingat ayat-ayat Allah yang terus ini membuat orang-orang yang bermaksiat itu punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan juga dengan hadis Nabi SAW, "Lau adnabtum hatta tablugha khotoyakum anana sama, tsumma tubtum lataballahu alaikum." Kata Nabi SAW, kalaulah kalian berdosa dan sepenuh bumi ini sampai nyentuh langit semuanya isinya dosa kalian semua, kemudian kamu tobat, maka Allah akan terima tobat kalian. Bahkan dalam hadis yang lain, kalaulah kalian tidak berdosa, maka Allah akan datangkan satu kaum yang mereka akan melakukan dosa dan mereka beristighfar, lalu Allah akan ampuni mereka. Jadi kalau semuanya ini taat, Allah akan datangin orang yang berdosa. Kalau kata Gus Baha, biar sifat gofurnya Allah tuh nggak nganggur. Allah kan gofur ar-rahim, Allah at-tawwab, Allah as-sabur, Allah al-halim. Kalau nggak ada orang kurang ajarnya di bumi, ini kata Nabi SAW dalam satu hadisnya, maka Allah akan datangin orang-orang kurang ajar yang habis itu mereka tobat, lalu minta ampun, lalu diterima tobat dan ampunannya, dan Allah akan berikan ampunannya kepada mereka. Jadi habis maksiat harus sedih, habis kita melakukan hal-hal nggak baik harus sedih. Tapi itu udah bagian dari skema kehidupan dunia gitu. Memang harus ada orang yang buat salah. Gitu. Yang penting jangan sampai perbuatan salah kita itu kita menganggap remeh dosa kita kepada Allah. Kedua, mencabut harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita harus ingat dengan kisah-kisah orang yang sudah sangat hancur, seperti sudah tidak ada harapan, tapi semuanya ujungnya menjadi orang-orang besar. Tadi yang sudah kita ceritakan dari kalangan sahabat, ya. Coba itu anaknya Abu Jahal, apa kurang hebat itu? Siapa lagi? Tukang sihirnya Fir'aun tuh. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal, kan? Siapa lagi? Abu Sufyan, ya, yang dulu juga ikut memerangi Nabi SAW. Dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita harus ingat betapa dulu ada imam-imam di kalangan tabi'in, tabi'in, Imam Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad, Abi Ya'za, dan banyak lagi. Kapan-kapan insya Allah kita akan baca kitab judulnya Kitabut Tawwabin, kitab kisah orang-orang yang dulunya sangat hancur kemudian mereka tobat dan jadi orang-orang hebat. Kalau nggak salah karangannya Imam Ibnu Qudamah, ya. Saya ada kitabnya di rumah, kapan-kapan kita baca agar itu menjadi bekal buat kita ketika ada orang-orang yang sudah terlalu jauh ingin taubat di tangan kita, ingin ditarbiyah di tangan kita, kita punya harapan-harapan yang besar. Kita juga harus ingat itu kisah dalam Sahih Al-Bukhari di mana ada orang 99 bunuh orang, tanya kepada orang ahli ibadah, apakah masih ada taubat? Oh, nggak ada. Wah, lempengin sekalian jadi 100. Tapi akhirnya dia datang ke seorang alim Rabbani, akhirnya disuruh hijrah ke satu tempat, belum sampai ke tempat itu wafat, lalu berebutanlah malaikat adab dan malaikat rahmat. Ternyata Allah suruh coba ukur mana lebih dekat, ternyata lebih dekat kepada kampung hijrahnya, dan akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat juga kisah siapa? Wanita pelacur di zaman Bani Israel, benar nggak? Akhirnya diampuni hanya dengan dia memberi minum kepada anjing yang sangat kehausan, dan banyak lagi sehingga disebut demikian nih kata Imam Ibnu Ajibah, aku sering sekali melihat orang-orang yang dulunya lasus, ya, orang yang dulunya banyak mencuri, orang yang pembegal dan lain sebagainya, soru khusus, kemudian mereka hari ini sudah menjadi orang-orang khusus. Nah, dan kata beliau terakhir, biasanya orang-orang yang Allah tolong ini biasanya memang yang tadi itu, yang hatinya itu selalu gelisah, hatinya selalu tidak nyaman ketika mereka melakukan dosa. Kemudian yang kedua, orang-orang yang Allah pilih biasanya adalah orang yang memang ada keinginan kuat untuk jadi orang baik, tapi karena dia terpaksa ada di satu kondisi yang tidak mendukung dia, akhirnya dia terpaksa untuk menjadi orang buruk. Kemudian yang ketiga, biasanya
Orang yang Allah pilih ini adalah orang yang punya kedermawanan, punya kasih sayang kepada sesama. Walaupun dia nyuri, ngerampok, buat mabok temennya. Walaupun caranya doang yang salah, tapi sebenarnya dia orang baik. Mabok, ngerampok, nyuri sana, dapat bukan buat dia. Seneng aja ngelihat teman-temannya tertawa. Nah, ini ada hal baik walaupun dengan cara yang tidak baik juga Allah lihat. Kemudian yang keempat, biasanya orang-orang seperti ini juga punya hubungan baik dengan orang tuanya. Kemudian yang kelima, biasanya orang yang Allah pilih lagi kembali taubat itu orang yang punya kecintaan sama orang soleh. Punya kecintaan sama orang soleh. Jadi susah kalau udah gak cinta sama orang soleh. Dia gak sholat, ngeliat orang sholat kesel, wah repot. Dia bukan orang soleh, ngeliat orang soleh benci, wah repot. Jadi kalau ada kecintaan sama orang soleh, nanti suatu saat dia kayak pengen gitu, tapi malu-malu. Kalau ada temennya yang ngajak, suatu saat dia akan taubat. Apa aja tuh tadi? Orang yang senantiasa sedih di dalam, nanti ini dinaikin deh di short, sedih di dalam maksiatnya. Kemudian yang kedua, ada keinginan untuk taubat, untuk jadi baik, tapi masih berat karena belum ada dukungan, support dan juga lingkungan. Kemudian yang ketiga, ada kecintaan kepada orang-orang soleh. Kemudian yang keempat, ada sifat baik dalam diri, dermawan. Tadi tuh nyuri buat temennya bisa mabok, gitu kan. Kemudian yang kelima adalah adanya kecintaan kepada orang-orang soleh. Insya Allah kalau punya ini, biasanya Allah akan tolong. Sebaliknya, kalau orang sesoleh apapun tapi nggak punya 5 ini, waliyadzubillah, kadang-kadang justru sebaliknya Allah lempar. Ya, semoga SWT kita terus, Allah bimbing kita terus. Setiap kali kita maksiat atau ada orang maksiat minta dibimbing oleh kita, kita ingat bahwa banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terus menanti taubatnya dan merangkul mereka dengan rahmatnya yang sangat luas untuk mereka mau kembali kepada Allah. Dan yang kedua, kita ingat hadis Nabi SAW tadi, kalau Allah sepenuh bumi ini sampai nyentuh langit, maka kalau kamu taubat Allah pasti ampuni. Bahkan hadis tadi itu, ya, kalaulah kamu tidak ada yang berdosa, maka Allah akan datangkan kaum pendosa. Lalu mereka taubat, istighfar, lalu Allah terima. Kata Gus Baha, agar sifat ghafur rahmannya Allah tidak nganggur. Ya, kemudian juga ada hadis itu. Ya, sungguhnya Allah sangat gembira ya dengan taubatnya seorang hamba. Ya, dengan taubatnya seorang hamba. Allah afrah bi taubati ahadikum min ahadin. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya. Masa Allah gembira dengan taubatnya orang, masa Allah nggak nerima taubat mereka? Kan gitu. Nah, itu juga yang perlu kita ingat. Yang ketiga adalah kisah-kisah orang-orang soleh yang sangat hebat, yang dulunya adalah orang-orang bejat, orang-orang begajulan. Tapi kalau Allah sudah inginkan mereka kembali, maka mereka akan kembali dengan 5 syarat. Yang tadi 5 kriteria, 5 indikator yang insya Allah kalau itu diamalkan, orang akan kembali kepada Allah cepat atau lambat. Semoga Allah terus pilih kita, bimbing kita, senantiasa rangkul kita, senantiasa tuntun tangan kita untuk semakin dekat kepadanya, makin dekat, semakin cinta kepada nabinya, dan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.